Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan podcast yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yakni tentang dialog interaktif dengan tema vaksin sebagai gerbang sukses menuju PTM. Nah, teman-teman di rumah semuanya yang melihat kali ini, kalian pasti sudah akrab dengan PTM. Apa itu PTM? Yakni pertemuan tatap muka yang telah kita lakukan selama kurang lebih dari 2 minggu di madrasah ini. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber kita yang sangat istimewa kali ini. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga. Oke, di sini dengan Ibu Hasiroh. Nah, teman-teman di sini pasti masih banyak yang tidak tahu nih dengan Ibu Hasiroh ini. Nah, boleh diperkenalan dulu, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, Ibu Hasiroh Abdul Hafid. Biasanya adik-adikku kenal sebagai Ibu Bupati, tapi kali ini hadir sebagai Ketua Warcap Kabupaten Rembang untuk ranting Rembang. Oke, terima kasih Ibu. Kami ucapkan selamat datang juga kepada seluruh tamu dari Dewan Ambalan Mandua Rembang. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana nih peran Ibu di sini sebagai Ketua Warcap dalam memberikan vaksinasi di Mandua Rembang? Alhamdulillah ini berkat kerjasama antara Pramuka Peduli dengan Dinas Kesehatan, juga dengan Kodim, Polres, dan juga disambut tangan oleh Man Negeri 2 Rembang, yang mana pada hari ini kita bisa melakukan vaksinasi untuk di Man 2 Rembang. Terima kasih Bu. Vaksinasi ini tentu saja memberikan dampak positif ya Bu ya bagi kita semua, bagi seluruh tenaga didik di Man 2 Rembang. Nah, apakah ini vaksinasi ini dilakukan di berbagai titik Ibu, atau hanya cuma di Man 2 Rembang, atau hanya di sekolah-sekolah yang ada di Rembang? Tidak. Kami Pramuka kemarin sudah kita mengadakan vaksinasi di SMA Negeri 1 Rembang, 1 Lasem, dan hari ini untuk Man 2 Rembang, dan biasanya sudah 2 kali kita di Warcap dan yang sekali juga di Pamutan. Sudah berarti berbagai titik ya Pak ya? Banyak titik. Oke, alhamdulillah. Kita kali ini banyak sekolah-sekolah teman-teman yang sudah melakukan vaksinasi di sekolahnya masing-masing. Nah, kita harapkan seluruh sekolah di Man 2 Rembang juga akhirnya mendapatkan vaksinasi secara merata ya Bu ya. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk Ibu, saya memberikan pertanyaan di sini. Memang tidak bisa dipungkiri ya Bu, banyak masih teman-teman saya atau bahkan masyarakat yang masih ragu untuk melakukan vaksinasi. Nah, itu bagaimana cara menanggulanginya Bu? Atau memberikan semangat untuk mereka untuk melakukan vaksinasi? Iya, kita sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, karena kita juga sudah memberi contoh bahwa kita sendiri sudah melakukan vaksinasi dan tidak ada efek apapun. Dan kita juga alhamdulillah, saya sendiri meskipun sudah vaksin 2 kali tapi pernah kena COVID, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Dengan vaksinasi ini menjaga jangan sampai kalau kena COVID-19 itu terlalu fatal. Jadi bisa kena ya kena biasa, sekedar seperti kita batuk pilek gitu aja. Nah, jadi di sini sudah ada testimoni nih dari Ibu Hasiroh sendiri. Teman-teman di rumah jangan sampai ragu untuk melakukan vaksinasi, karena di sini sudah aman, tentu saja dengan tenaga kerja kesehatan yang sudah memadai. Nah ya Bu ya, terima kasih. Untuk Bapak sendiri bisa dijelaskan Bapak siapa di sini sebagai tamu undangan yang telah hadir kepada teman-teman di rumah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Nur Rafiq. Ini kebetulan di Kuarti Cabang Rembang selaku Ketua Harian. Dan kami selalu bersama-sama beliau, Bunda Hasiroh Hafid selalu Ketua Kuarti Cabang Rembang. Ya, untuk kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang luar biasa untuk membantu pemerintah di dalam ikut serta
menanggulangi COVID-19. Dan tadi sudah disampaikan oleh beliau ya tentang mengapa Kuartir Cabang Rembang ikut peduli terhadap kesehatan terutama penanggulangan ini, karena memang di Kuartir Cabang Rembang itu ada yang namanya Pramuka Peduli. Nah, bukan hanya penanggulangan ini, sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang harus dilaksanakan oleh teman-teman anggota Pramuka untuk membantu masyarakat. Ya, mungkin ini vaksinasi, bisa jadi penanggulangan bencana, atau bisa jadi kegiatan sosial lainnya yang sekiranya nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu jadi kami selalu mendampingi beliau untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Kuartir Cabang Rembang. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman di sini bisa kita ambil kesimpulannya ya, Kuartir Cabang Rembang ini tidak hanya melakukan vaksinasi, namun juga mitigasi-mitigasi yang lain, yakni seperti bantuan sosial, seperti bantuan bencana alam dan lain-lain. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, ya, maaf ya. Tolong diberikan itu dong Bu, semangat buat teman-teman di rumah untuk tetap jaga kesehatan di rumah, menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga walaupun sudah mendapatkan vaksin. Kadang kan teman-teman di rumah tuh walaupun udah vaksin jadi nggak perlu pakai prokes gitu Bu. Jadi kita nggak aman lagi kalau gitu kan Bu. Tetap jaga kesehatan atau menjaga pola hidup yang sehat gitu. Silakan Bu. Adik-adikku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan, kita selaku warga Kabupaten Rembang khususnya, dan ini masa-masa pandemik masih tetap berjalan, kita harus tetap melakukan prokes. 5M harus tetap kita lakukan, harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas, dan jangan berkerumunan. Ini harus tetap kita lakukan meskipun kita sudah melakukan vaksinasi. Jangan merasa wah saya sudah vaksinasi, sudah kebal. Tapi seandainya jenengan kebal pun, tapi kalau masih kita, sering bergadang juga teman sama kita kan saja juga ya. tidak tahu ya. Kalau kita mungkin pembawa ya. Makanya prokes ini harus tetap dilakukan. Apalagi pemakaian masker ini, kelihatan sekarang adik-adikku semua sudah mulai bosan mungkin ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan sudah tidak memakai kalau saya masker justru lah. Malah itu Bu. Harus ini karena untuk menjaga diri ya. Karena untuk menjaga teman kita, mungkin teman kita ada yang kena atau gimana, atau mungkin dari perjalanan jauh kan gitu, kan tidak tahu kalau ada bakteri masuk di kita. Makanya harus tetap prokes tetap dijalankan, dan panjenengan sebagai anak-anak muda harus bisa menjadi contoh, karena panjenengan semuanya ini adalah generasi tunas bangsa yang akan meneruskan kita semuanya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, mungkin di sini kita bisa mengambil banyak sekali amanat-amanat dari Ibu Hasiro. Kita bisa ambil bahwa di sini teman-teman harus selalu menjaga kesehatan di rumah, selalu mematuhi protokol pemerintah, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga kerumunan. Buat yang masih sering keluar rumah nggak pakai masker, kita harus malu dong dengan contoh-contoh kita, atas-atasan kita yang selalu mematuhi protokol pemerintah. Kita sebagai anak muda di sini sebagai penerus yang harus melakukan sosialisasi kepada diri kita sendiri. Oke. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, Bapak, saya ucapkan terima kasih juga. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.